Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smart Student, hari ini kita akan mulai membahas tentang teori dalam hubungan internasional, khususnya adalah teori alternatif atau perspektif alternatif dalam hubungan internasional. Dan yang paling dasar untuk kita bahas itu adalah tentang filsafat keilmuan atau perspektif alternatif dalam ilmu sosial secara umum, karena jelas karena ilmu HI itu juga mengikuti perkembangan dalam ilmu sosial. Dan Smart Student, hari ini kita menghadirkan secara khusus pengajar filsafat yang terkenal di UB, yaitu Pak Muhammad Anas. Nama lengkapnya adalah Dr. Muhammad Anas MPhil SPhil MA. Beliau adalah filosof kondang di UB karena mengampu berkelas-kelas filsafat ilmu. Baik, Pak Anas, selamat sore, Pak Anas. Selamat sore, Pak Yusri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Anas baik? Baik ya. Baik, ada dua hal penting yang ingin kita diskusikan, Pak Anas, dan Pak Anas akan menjadi narasumber utama di pertemuan ini. Kita bahas dua hal penting. Pertama adalah tentang teori mainstream, teori arus utama dalam ilmu sosial, dan kritik terhadap teori arus utama atau kritik terhadap teori mainstream itu. Terus yang kedua adalah ada perdebatan yang tetap berjalan sampai hari ini, adalah perdebatan antara kaum positivis versus kaum post positivis. Bahasanya nanti lain-lain, ada yang bilang ini adalah pertarungan antara empirisis dengan interpretivis gitu. Sehingga ada yang menyebut empirisis itu disebut juga dengan nama naturalisme atau behavioralisme atau explaining. Nah, filosofinya adalah ini untuk mengontrol realitas, ada deduksi gitu. Sementara di kubu yang berbeda adalah interpretivis, yang masuk di situ juga nama lainnya seperti konstruktivisme, refleksivitisme, reflektivitisme, nah ini agak angel nih, dan understanding. Oke, Pak Anas, bisa cerita mungkin kenapa ada teori arus utama dalam ilmu sosial dan ada teori alternatif dalam ilmu sosial? Ya, terima kasih, Pak. Mungkin kalau kita menariknya ke paradigma ilmu pengetahuan atau lebih spesifik lagi ke perdebatan di epistemologi ilmu pengetahuan, ya sebetulnya awal mulanya memang perdebatan kalangan empirisisme dengan rasionalisme ya, di sana yang cukup kuat dan mempertahankan posisi argumentasi masing-masing. Yang itu kalau kita lihat ternyata juga cukup berpengaruh dalam tradisi ilmu sosial. Betul. Meskipun di perdebatan epistemologinya itu sesungguhnya juga ditengahi juga oleh seperti Immanuel Kant tentang kritisismenya itu, dan bagaimana dia mampu menggabungkan dua pengetahuan itu yang berangkat dari pengalaman dan berangkat dari rasio, yang disebut dengan istilah sintesis a priori itu, dan menggunakan instrumen namanya akal kategori dalam manusia, yang sungguhnya itu menjadi alat untuk manusia bisa menggabungkan dua pengetahuan itu, yaitu pengalaman dan rasio itu. Berarti sintesis a priori itu adalah kombinasi antara rasio dan pengalaman. Okay. Betul. Ya. Nah, lalu kemudian ternyata pengikut dari empirisisme itu banyak. Artinya dalam tradisi ilmu sosial misalnya kita tahu itu diikuti oleh Auguste Comte, yang kemudian melahirkan paradigma positivis. Ya. Jadi kalau kita dalam tradisi filsafat ilmu itu kan sesungguhnya ilmu pengetahuan itu kalau ditarik ke atas lagi itu kan metodologi, ditarik atas lagi itu adalah paradigma, atasnya lagi itu adalah epistemologi. Nah, positivisme itu adalah paradigma, yang paradigma ini berakar dari empirisisme itu. Nah, kita tahu bahwa kalau sudah menjadi paradigma biasanya dia sangat posisinya ya mapan dan diikuti oleh sivitas akademik yang berada di dalam payung paradigma itu. Yeah. Nah, memang
Karena yang dalam tanda petik istilahnya yang memapankan pertama kali ilmu sosial itu adalah Auguste Comte, dan Auguste Comte itu adalah peletak dasar positivisme, yang positivisme itu bermuara epistemologinya ke empirisisme, maka kemudian ilmu sosial yang tradisi positivistik menjadi mainstream memang. Yang kalau kita lacak misalnya dalam tradisi ilmu sosial yang paradigmanya Marxian misalnya, itu pun sesungguhnya adalah positivistik atau empirisisme sebetulnya yang diperbarui, tentu saja seperti itu. Nah, apakah kemudian ada banyak kemunculan atau wacana tanding atau paradigma tanding dari positivisme? Ya tentu banyak. Dan kritik-kritiknya begitu. Sebelum terlalu jauh Pak Anas, ada smart student ini perlu diingatkan juga sebenarnya apa sih positivisme itu, apa empirisisme itu, dan mungkin ciri-ciri utamanya membedakan dengan post-positivisme dan reflektivisme. Betul. Jadi kalau sederhananya sebenarnya epistemologi empiris itu kan melihat bahwa realitas itu sesungguhnya ya murni bersumber dari pengetahuan saja begitu. Akal itu hanya istilahnya membenarkan semata begitu, menjustifikasi. Jadi kalau dalam epistemologi memang agak ketat. Dia harus dilihat dari komponennya ada 3, sumber pengetahuannya dari mana, metodenya pakai apa, kemudian valid tidak pengetahuan itu. Itu empiris. Nah, empirisisme itu berkeyakinan bahwa sumber pengetahuan itu berangkat dari pengalaman atau indera itu. Metodenya tentu pakai induksi dia. Kalau pakai induksi, kemudian validasinya atau memvalid bahwa pengetahuan itu dikatakan valid, dia menggunakan teori-teori kebenaran. Biasanya kalau empirisisme menggunakan teori kebenaran namanya korespondensi. Sesuai nggak dengan proposisi itu, sesuai nggak dengan apa yang ada di lapangan begitu untuk dicek. Ini yang kemudian menjadi sederhana ya keyakinan dasar dari kalangan empirisisme. Memang posisi sentral itu adalah pengalaman. Akal atau rasio bukan berarti tidak diakui dalam empirisisme, diakui tapi sifatnya hanya sekunder memang. Gitu. Nah, lalu kemudian di tangan positivisme yang kemudian berubah menjadi paradigma itu, pandangan itu lebih ketat, rigid lagi. Kalau kalau empirisisme itu sungguhnya masih memberikan ruang atau menyediakan ruang rasio begitu. Tapi kalau positivisme itu nyaris bahwa itu menjadi satu ideologi, yang namanya positivisme itu ya harus murni bersandar pada pengalaman, proposisi-proposisi yang bersifat abstrak atau mungkin bersifat metafisik itu bukan disebut sebagai pengetahuan. Jadi ya lebih rigid lagi, Bayus, pembatasannya. Akhirnya kemudian dia menafikan agama dan sekaligus menghilangkan filsafat dalam paradigma positivistik itu. Ini yang disebut sebagai unified science karena dia mengikuti ilmu-ilmu alam. Apakah benar begitu, Pak? Nah, positivisme kemudian namanya paradigma. Biasanya ada penyanjungnya, biasanya ada pengikutnya. Pengikut positivisme itu namanya neo-positivistik itu, lingkaran Wina itu. Nah, lingkaran Wina inilah yang kemudian malah lebih rigid lagi. Dia berambisi untuk menyatukan ilmu pengetahuan itu dalam bahasa universal itu. Maka kemudian teorinya bahwa ilmu pengetahuan itu sesungguhnya semuanya, tidak peduli mau ilmu sosial, mau ilmu humanity, apalagi ilmu eksak, itu harus menggunakan bahasa yang bisa diverifikasi kebenarannya, proposisinya itu, Bayus. Kalau tidak bisa diverifikasi, ya bukan disebut sebagai ilmu pengetahuan lagi. Meskipun itu adalah sesungguhnya ilmu humanity misalnya, ya bisa gitu. Harus verifikasi. Berarti ada positivisme dan ada pengagumnya neo-positivisme. Iya, memang itu. Jadi apa yang membedakan positivisme dengan para pengagumnya nih, neo-positivisme? Ya, itu tadi. Positivisme sekali lagi tidak terlalu ekstrim. Dia mengakui masih ada peluang-peluang bahwa misalnya kebenaran bisa saja atau pengetahuan itu bisa saja muncul dari rahim agama atau mungkin dari pengalaman subjektif gitu ya, taruhlah begitu. Tapi dalam positivisme ngeri lagi gitu. Lebih kaku lagi. Gitu. Ini fundamentalisnya kaum positivis.